Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini admin akan membahas tentang Nyimas Ratu Mayangsari di Jatisari, atau orang setempat menyebutnya dengan panggilan Wongsi Jaya, artinya orang Jaya. Namun sebelum admin membahas tokoh ini, izinkan admin menghaturkan hormat dan maaf jika pembahasan admin masih perlu dikoreksi. Asal-muasal kata Jatisari ini berasal dari seorang tokoh bangsawan bernama Nyimas Ratu Mayangsari. Konon katanya beliau berasal dari kerajaan Sumedang Larang. Sebelum kita membahas, mari kita analisis melalui pendekatan diakronik dan sinkronik untuk menjawab, siapakah Nyimas Ratu Mayangsari ini? 1. Mari kita mulai dengan pendekatan diakronik. Melalui pendekatan ini kita akan mendapatkan suatu nama yang sama dan sezaman, yaitu Nyimas Ratu Mayangsari ini adalah istri kedua dari Sunan Corendra. Kemudian, peristiwa penting yang terjadi adalah kerajaan Pajajaran pernah kedatangan pelancong dari Eropa yang menetap di Malaka, serta membuka perdagangan di jalur Laut Jawa, di mana perdagangan kala itu bukan hanya rempah tetapi Pajajaran juga terkenal dengan makan dan minuman olahan fermentasi, seperti pisang mole dan tuak yang sanggup bertahan lama. 2. Kemudian melalui pendekatan secara sinkronik, peristiwa tersebut terjadi pada masa kekuasaan Prabu Siliwangi yang bernama Ratu Jaya Sakti. Pada masa kepemimpinan beliau, tonggak perekonomian berasal dari penjualan congeang atau tuak ke orang-orang Portugis. Perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan Pajajaran kala itu mengusik kerajaan-kerajaan yang sudah bercorak Islam, seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon, sebab kurangnya sejalan dengan syariat Islam. Perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan Pajajaran inilah yang memicu kembali ketegangan antara ketiga kerajaan ini. Sebab di masa itu Islam sudah menyebar ke semua kalangan masyarakat di wilayah Tatar Sunda Galuh. Pada masa itu juga, kerajaan Pajajaran juga sedang mengalami keguncangan karena adanya huru-hara, tudingan-tudingan untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap Prabu Sakti, serta ditambah isu-isu negatif yang disebarluaskan di lingkungan Istana Pajajaran. Tepatnya banyak perencanaan kudeta dari pihak-pihak yang menginginkan Pakuan Pajajaran hancur. Namun agar tidak terjadinya kekacauan yang semakin meluas, karena disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat Pakuan Pajajaran dan kerajaan-kerajaan bawahannya, maka Prabu Ratu Jaya Sakti memainkan peran politik penting, yaitu menggabungkan Sunda Galuh dengan menikahkan adiknya dengan penguasa Sumedang Larang, kemudian mengangkatnya menjadi Senopati Pakuan Pajajaran. Berkat penyatuan tersebut, kerajaan Sumedang Larang memiliki peran penting di Priangan Timur dalam menyatukan hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Cirebon, Talaga Manggung, dan Luragung Kuningan, serta Panjalu Ciamis dan Parakan Muncang. Kemudian secara struktural dan berkala akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian pasukan pengamanan wilayah-wilayah kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada masa itu juga Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon sedang melakukan ekspansi ke wilayah Demak. Sedangkan penguasa Sumedang Larang seorang putra dari Prabu Munding Sari Ageng atau Raja Sangara yang bernama Pangeran Sonajaya Sakti, alias Sonda Jaya Sakti, alias Sunan Corendra yang beristrikan Nyimas Ratu Patuakan Sintawati sebagai pewaris kerajaan Sumedang Larang, melakukan ekspansi ke wilayah barat dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan menjaga kestabilisasi kerajaan Pakuan Pajajaran. Maka Sunan Corendra bukan hanya sebagai senopati kerajaan, tetapi juga sebagai adik ipar Prabu Ratu Sakti, karena adiknya Nyimas Ratu Mayangsari adalah istri kedua Sunan Corendra. Walaupun usia Nyimas Ratu Mayangsari pada saat itu masih terhitung muda, namun berkat pernikahan beliau akhirnya Pajajaran dapat stabil untuk sementara waktu dan meminimalisir pemberontakan di wilayah-wilayah kekuasaan Pajajaran. Nyimas Ratu Mayangsari juga melakukan pemekaran wilayah dengan membangun beberapa kampung, khususnya di Rawadomba Jatisari Bekasi, sebagai jalur perdagangan dan sebagai tempat berdakwah di wilayah Pajajaran Tengah. Sebab Nyai Ratu Mayangsari adalah santriwati Carisu atau Garisul yang saat ini masuk ke wilayah Jasinga. Dari pendekatan sinkronik dan diakronik ini kita dapat simpulkan bahwa Nyimas Ratu Mayangsari ini sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi serta keamanan Pakuan Pajajaran. Adapun silsilah Nyimas Ratu Mayangsari sebagai berikut. 1. Prabu Siliwangi.
memiliki putra. 2. Prabu Surawisesa, memiliki putra. 3. Prabu Ratu Dewata Buana atau Mbah Dalem, memiliki putra. 4. Ratu Jaya Sakti dan Nyi Mas Ratu Mayangsari. Kemudian silsilah dari suami Nyi Mas Ratu Mayangsari sebagai berikut. 1. Prabu Siliwangi, memiliki putra. 2. Prabu Munding Sari Ageng atau Raja Sangara, memiliki putra. 3. Prabu Sonajaya Sakti atau Sonda Jaya Sakti atau Sunan Corendra. Demikianlah cerita dari Nyi Mas Ratu Mayangsari. Adapun sumber admin rangkai dari beberapa kisah yang sezaman dan nasab silsilah yang admin ambil dari Channel Wangsa Angkara dengan judul Ciri-ciri Keturunan Prabu Siliwangi. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf jika ada kesalahan, silahkan diluruskan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.